Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Pak Rian selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nindya Kusumaningrum, NIM 2003032. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tugas take home UAS mengenai rancangan jaringan komputer yang melibatkan beberapa materi. Nah, di sini ada topologinya, itu ada 4 PC, 2 switch, 1 router, dan 1 server. Di mana di sebelah kanan ini sudah ada untuk konfigurasi IP address-nya. Yang pertama itu membuat VLAN 10 sampai 50 yang akan dikonfigurasikan ke dalam switch 0 dan switch 1. Setelah itu, yang pertama yaitu ada pada switch 0-nya. Yang pertama itu enable dahulu, setelah itu membuat VLAN-nya dengan ada VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, dan 50, lalu exit. Setelah itu pada gambar ini di switch 0 itu ada FA04 itu untuk VLAN 10. Di FA05 ini ada di VLAN 20. Setelah itu di FA06 ini itu ada di VLAN 30. Setelah itu dicek. Nah, di sini sudah terbentuk VLAN-nya dan portnya itu juga sudah. Jadi di VLAN 10 itu di FA04, di VLAN 20 di FA05, di VLAN 30 itu FA06. Untuk selanjutnya itu di switch satunya. Di dalam switch 1 ini di enable dulu, lalu di count terminal dan membuat VLAN-nya lagi 10 sampai 50. Setelah itu di dalam switch 1 itu kan ada FA03 dan FA04. Jadi FA03 di switch 1 itu untuk VLAN 40 dan untuk FA04 di switch 1 itu untuk VLAN 50. Lalu jika sudah dicek maka di dalam VLAN 40 itu sudah sesuai dan 50 juga sudah sesuai. Setelah itu yaitu melakukan set IP pada masing-masing VLAN-nya. Di dalam switch 0 ini ada 3 IP address, yaitu di dalam interface VLAN 10 itu ada IP address yaitu 10.10.10.2. Untuk interface yang VLAN 20 itu di 10.10.22. Untuk interface VLAN 30 itu di 10.10.30.2. Selanjutnya di dalam switch 1 juga sama, itu dengan cara memasukkan IP di setiap VLAN-nya. Di dalam interface VLAN 40 itu ada IP address, dimasukkan IP address seperti ini, lalu di dalam interface VLAN 50-nya juga dimasukkan IP address. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan kedua switch dengan ether channel. Di sini kan mempunyai 2 switch yang terhubung dengan 2 kabel. Karena kalau 2 kabel itu biasanya akan looping dan terjadi error. Maka akan dilakukan grouping.
portnya menjadi ether channel supaya seperti dianggap satu interface yang lewat dua kabel ini fungsinya itu untuk backup salah satu jika ada kesalahan atau kerusakan. Untuk konfigurasinya itu ada di switch 0. Nah, di switch 0 itu kan ada FA02 dan FA03. Itu akan grouping FA02 dan 03-nya. Dengan cara setelah menggrouping FA02 sampai 3 itu nanti sudah terbentuk untuk port channel. Artinya protokol PAGP yang di dalamnya itu sudah ada untuk FA02 sampai 3. Setelah itu di dalam switch 1 di dalam switch 1 ini juga akan di grouping untuk F01 dan F02-nya dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini untuk interface rank FA01 sampai 2-nya itu juga sudah terbentuk. Artinya protokol PAGP di dalam port 1 2 itu sudah ada. Nah, sudah hijau. Lalu selanjutnya routing dengan RIP versi 2. Dengan cara yang pertama itu ada pada routernya. Di dalam router ini nanti setelah itu routing dengan RIP versi 2 itu yang pertama masuk ke conf terminal. Lalu di INT FA00 ini di no shutdown dahulu. Setelah itu langkah selanjutnya membuat router menjadi gateway dengan banyak VLAN. Jadi harus buat 5 sub interface sesuai banyaknya VLAN, yaitu banyaknya VLAN kan ada 5, jadi 10 sampai 50. Dengan cara yang pertama itu ada FA00 untuk yang 10 itu jangan lupa di encapsulation.iq 10 itu ada di IP address sekian lalu exit lalu diulang sampai ke interface yang VLAN 50. Setelah itu membuat langkah selanjutnya itu membuat routingnya dengan cara conf terminal setelah itu di dalam router lib nah setelah itu ini akan mendaftarkan semua network yang ada, network 10 0 network 10 20 network 30 40 network 50. Setelah itu nah untuk routing dengan RIP versi 2 sudah selesai. Ini untuk hasilnya ya. Di sini untuk 10 ini ada di FA010. Ini jadi sudah terdaftar untuk semua network yang udah ada. Selanjutnya yaitu setup IP DHCP pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN. Jadi di dalam satu server DHCP itu sebagai penampung. Maksudnya router sebagai gateway akan minta tolong kepada server menggunakan IP helper. Di dalam service DHCP
Setelah itu di dalam full name itu diberi nama LAN 10. Untuk default gateway-nya ada 10. Untuk DNS servernya itu sama. Setelah itu di dalam start IP address di dalam subnet mask-nya 255 dan 0. Lalu di add. Ini di add. Nah, untuk VLAN 10-nya sudah mendapatkan IP star-nya. Yang belakangnya itu ada 4. Untuk VLAN 20 itu dapat gateway-nya jadi 20, DNS-nya jadi 20, IP address 20, lalu di add. Setelah itu untuk yang 30 juga sama sampai 50. Nah, artinya setiap PC akan mendapatkan, setiap PC akan mendapatkan IP star-nya yang belakangnya 4. Untuk setup IP-nya itu ada di DetailScope IP. Nah, di dalam IP address-nya diisikan 10. Setelah itu untuk subnet mask-nya itu 255. Di dalam default gateway-nya itu 10, 1. DNS-nya juga sama. Udah. Setelah itu di dalam switch 2 switch 0 ya. Ini membuat terang arah switch ke router dengan port FA01 di CLI dan di port channelnya. Terminal. Jadi untuk setup IP DHCP pada masing-masing PC sudah sesuai dengan VLAN-nya masing-masing, dan di dalam PC 0 sampai PC 3 sudah otomatis terisi untuk konfigurasi IP-nya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.